Ya, saudara-saudara, pendukung Andi Simon banyak yang memaki-maki saya. Ya, saya tidak perlu lagi membahas makian-makian mereka karena dalam live streaming saya yang kemarin saya sudah membahas ya. Ya, mereka bilang saya dari setan ya. Mereka bilang saya itu adalah orang yang iri hati terhadap Andi Simon dan lain sebagainya. Seperti itu. Mereka memaki-maki, bahkan ada yang memaki-maki pakai bahasa Jawa ya, dan itu kasar sekali. Ya, dia menggunakan bahasa Jawa yang sangat kasar ya. Seperti itu kata-kata makian. Nah, saya tidak mau merespons kata-kata makian itu, saudara. Tetapi saya ingin membuat satu pernyataan sekarang mengenai pelayanan Andi Simon, dan setelah itu saya membuat tantangan. Karena hanya dengan cara itu saya membongkar kebebalan daripada pendukung-pendukungnya ini. Ya, kebebalan dan kebodohan mereka. Ya, yang tidak mau pengajaran Alkitab yang lurus, ya, yang menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar. Tetapi mereka lebih suka menonjolkan mujizat. Ya. Mereka adalah mania mujizat. Ya, mujizat mania. Ya, begitu. Nah, saudara-saudara, judul video saya ini adalah perdukunan Pastor Andi Simon ya, dan sekaligus tantangan saya ya. Nah, kenapa saya katakan perdukunan? Karena kalau saudara meneliti seluruh Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus itu sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan, atau para rasul sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan. Tidak ada. Semua dikaitkan dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kerajaan Allah, pengajaran tentang diri Tuhan sendiri yang adalah Raja Kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab sekarang di dalam Injil Matius ya, pasal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Saya membaca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, kalau saudara memperhatikan di sini, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang-orang yang datang ini, dikatakan dalam ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar. Ini yang utama, yang pokok. Ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, jadi mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya orang-orang bertobat. Ya. Lalu kemudian menyembuhkan penyakit. Seperti itu, saudara. Jadi ada pengajaran, ada pemberitaan Injil. Ya, setelah itu kalau ada orang sakit baru disembuhkan, saudara. Jadi tidak ada bikin khusus pertemuan kesembuhan ya, seperti Andi Simon itu ya, orang datang hanya untuk kesembuhan ya, atau buat kolam khusus untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu Tuhan Yesus. Dia mengajar, memberitakan Injil. Kalau ada yang sakit baru disembuhkan, saudara. Seperti itu. Ya, jadi kebaktian kesembuhan khusus itu tidak ada. Selalu mengajar mengenai firman Allah, kerajaan Allah, siapa dirinya sebagai Mesias yang akan menebus dosa. Dia berkhotbah. Masih ingat ya, ini setelah ayat-ayat yang saya baca tadi ini, saudara dapati pasal 5 Injil Matius, itu khotbah di bukit, pengajaran-pengajaran Yesus. Ya, jadi ada khotbah, ada pengajaran. Nah, hamba Tuhan sejati mengkhotbahkan Injil, sehingga orang-orang boleh percaya, mereka boleh bertobat, terima Tuhan Yesus. Nah, kalau ada orang sakit baru didoakan.
Nggak ada pertemuan khusus hanya kesembuhan, kebaktian kesembuhan. Ya, nggak ada seperti itu. KKR kesembuhan itu menyesatkan, saudara. Jadi Andi Simon apa? Orang-orang yang kerudung, yang jilbaban itu dihotbahkan Injil atau tidak? Atau datang mereka disembuhkan? Walaupun dia menggunakan dalam nama Yesus, ya. Saudara-saudara, Matius pasal 7 berkata apa? Dengar ini baik-baik. Hai orang-orang bebal yang memaki-maki saya. Ya. Dengar ini. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selanjutnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Perhatikan, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, ya. Perhatikan, ya. Mengusir setan demi nama Yesus. Ayat selanjutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Clear.